Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Alfania Sika Saragi. Nomor NPM saya 210-184. Saya dari Prodi PGSD. Baik teman-teman, saya akan membahas tentang asal-muasal permainan tradisional. Permainan tradisional adalah salah satu bagian dari ragam kebudayaan yang tumbuh di Indonesia. Jadi asal-usul permainan perwujudan kebudayaan dari permainan tradisional, dari permainan yang konsep bermain di anak-anak itu sendiri. Anak-anak memiliki konteks bermain, orang dewasa memiliki konteks bermain, kemudian jadilah budaya-budaya itu muncul. Kata Jaini saat berbincang dengan ccnindonesia.com di Bandung beberapa waktu lalu. Yang pertama, kita mengenal petak umpet atau cendong. Petak umpet atau cendong atau dalam bahasa Inggris hide and seek adalah salah satu permainan tradisional untuk anak-anak yang sudah sangat terkenal. Selain di Indonesia, permainan ini juga sangat digemari oleh anak-anak di luar negeri. Petak umpet adalah permainan tradisional umum di seluruh pelosok Indonesia dari Sabang sampai Merauke sejak dahulu kala. Siapa saja boleh ikut, tetapi biasanya peserta permainan antara 5 sampai 10 orang. Karena bersifat mencari kawan yang bersembunyi, maka tidak terlalu banyak yang menjadi bagian dalam permainan ini. Cara bermain cendong atau petak umpet. Pertama, kita harus menentukan seseorang yang kalah yang bertugas untuk mencari permainan lain yang mengumpet. Biasanya pemilihan yang kalah dilakukan dengan cara home pimpa. Setelah dipilih seseorang yang jaga, maka kita menentukan tempat yang digunakan sebagai benteng. Benteng ini bisa berupa tembok atau pohon, atau tempat jaga ini memiliki sebutan yang berbeda di setiap daerah. Contohnya beberapa di daerah Jakarta ada yang menyebut tinglo, di daerah lain menyebutnya bom. Dan ada juga yang menamainya tempat itu hong. Setelah itu, yang kalah harus menghitung sampai angka yang ditentukan. Misalnya sampai angka 1 sampai 10 sambil menutup matanya menghadap benteng. Saat yang kalah menghitung, pemain lain harus cepat-cepat bersembunyi di tempat yang aman dan tidak mudah dilihat. Setelah hitungan selesai, yang kalah harus mencari semua pemain yang bersembunyi sampai ketemu. Bila menemukan seseorang yang bersembunyi, yang kalah harus cepat-cepat berlari dan menepuk benteng sambil menyebut nama pemain yang telah ketahuan tersebut, dan jangan sampai pemain yang bersembunyi menepuk benteng itu terlebih dahulu. Menyebut nama ini sangat penting karena jika lupa menyebut nama pemain yang saat menepuk benteng, maka permainan yang kalah harus mengulang, menghitung dan membiarkan pemain lain bersembunyi lagi. Setelah semua sudah ditentukan, maka yang kalah kembali menutup mata menghadap benteng dan pemain yang lain berdiri berbaris di belakang pemain yang menutup mata. Sang pencari atau yang kalah bertugas untuk menyebut salah satu nomor secara acak. Pemain yang berada di urutan nomor tersebut adalah pemain yang harus menjadi pencari. Namun jika pemain yang berada di urutan nomor itu merupakan pemain yang lebih dahulu menepuk benteng saat ketahuan di tempat persembunyian, maka si pencari tetap dalam posisi kalah dan permainan pun dilanjutkan kembali. Kedua, permainan guli atau kelereng. Menurut Supriyanto dikutip dalam Kartiko 2014, kelereng muncul sejak zaman kerajaan
Pernyataan tersebut dapat dibuktikan bahwa di Yogyakarta masih terdapat 3 kelereng berukuran besar, terbuat dari marmer berdiameter sekitar 13-30 cm dan berlokasi di dekat makam Kota Gede. Batu kelereng tersebut diceritakan sebagai mainan Raden Rangga, putra dari Panembahan Senopati yang berkuasa pada masa kerajaan Mataram Islam. Kemudian dalam perkembangannya kita mengenal kelereng sebagai sebuah objek berukuran kecil yang diproduksi dari pabrik. Umumnya, kelereng yang kita kenal adalah mainan kecil berbentuk bulat terbuat dari kaca. Namun di daerah yang jauh dari perkotaan, kelereng seringkali dapat berupa biji-bijian yang diurai. Di beberapa daerah, kelereng terbuat dari campuran semen dan kapur yang berbentuk bulat atau dari batu wali yang dibentuk sedemikian rupa sehingga menyerupai kelereng yang kita kenal. Cara bermain kelereng atau guli. Pertama, gambar lingkaran kecil di tanah. Semua anak menaruh sebutir kelereng di dalam lingkaran. Lalu, semua anak berdiri kira-kira 1 meter dari lingkaran, di belakang sebuah garis. Secara bergantian, lemparkan sebutir kelereng lainnya ke arah lingkaran. Anak yang kelerengnya paling jauh dari lingkaran boleh main lebih dahulu. Dia harus memainkan kelereng yang ada di luar lingkaran sebagai penyerang untuk memukul kelereng di dalam lingkaran keluar. Kalau berhasil melakukannya, maka ia boleh menyimpan setiap kelereng yang kena jentik. Cara menjentik kelereng yaitu pertemukan ibu jari dengan jari tengah. Sentilkan kedua jari tepat pada gundu. Ketiga, permainan marsiteka atau engklek. Permainan tradisional adalah permainan yang dilakukan oleh anak-anak tempo dulu dengan aturan-aturan tertentu. Salah satu permainan tradisional yang cukup terkenal di Indonesia adalah engklek atau siteka. Permainan ini cukup dikenal di berbagai daerah dengan namanya yang beragam. Di Betawi, permainan engklek dikenal dengan nama Dampu Bulan. Di Riau dikenal dengan Setatak. Di NTT dikenal dengan Siti Doka. Dan di Batak Toba dikenal dengan nama marsiteka. Engklek atau marsiteka adalah permainan tradisional yang memanfaatkan bidang datar sebagai arena bermainnya. Permainan ini umumnya yang memanfaatkan bidang datar sebagai arena bermainnya. Permainan ini umumnya dimainkan oleh anak-anak perempuan. Tidak diketahui pasti permainan engklek atau siteka sebab tidak ada bukti tentangnya. Namun ada 2 pendapat tentang sejarah permainan engklek atau marsiteka yang cukup dikenal hingga kini. Teori pertama mengatakan bahwa permainan engklek atau marsiteka diperkenalkan pertama kali oleh Belanda saat menjajah Indonesia. Dalam bahasa Belanda, permainan ini dikenal dengan nama John Dak Mandak. Kemudian nama ini diadopsi oleh bahasa setempat menjadi Sunda Mandam. Permainan ini mulanya sering dimainkan oleh anak-anak dari keluarga Belanda. Kemudian setelah merdeka, permainan ini masih bertahan dan dimainkan di Indonesia. Bahkan kini permainan ini serupa dengan permainan dari Britania Raya yang disebut dengan hopscotch. Permainan hopscotch usianya sangat tua, sudah ada sejak zaman Kekaisaran Romawi kuno. Cara bermain marsiteka atau engklek adalah pertama membuat beberapa kotak persegi 4 yang digariskan di tanah dengan menggunakan kayu atau alat gores yang memungkinkan. Untuk lokasi permainan berlantai semen. Kotak-kotak digambar dengan kapur. Dalam permainan ini ada semacam alat bantu, biasanya batu berbentuk pipi atau logam. Batu itu dilemparkan ke salah satu kotak lalu melompat di dalam kotak untuk mengambil alat bantu tadi, atau batu pipi atau uang logam.